ekspor itu kita lihat kalau dari tahun 2020 ini ya, itu ekspor kita untuk kuartal pertama sih nggak ada gitu kendala. Karena di Cina-nya itu terjadi di bulan Februari ya, pertengahan Februari dia mulai. Sementara di Maret itu di sana mereka sudah mulai ada kendala lockdown ya. Jadi kita ada sedikit kendala kalau saya cerita di negara Cina. Tapi di April selanjutnya kita tidak ada kendala. Terus kalau di negara-negara lain itu juga sekitar kuartal 1 harusnya belum ada kendala. Di kuartal 2-nya mereka ada yang sudah mulai lakukan lockdown. Nah, ini yang sedikit masalah untuk terhadap pengiriman barang. Tapi berhubung kita masih ada stok itu masih oke. Kita masih bisa tunggu. Lah, dia ini yang update lagi kita Pak Armin, lakukan. negara-negara ekspor tujuan utama dari Siantar yang sudah existing di mana saja Pak untuk update kami Pak? Oh, kita ada di negara Cina, ada di Taiwan, Korea, Vietnam, Jordan, Thailand, Nepal, Kolombia, Hong Kong, banyak Sri Lanka dan banyak lagi itu. Beragam sekali Pak Armin ya kalau kita berbicara mengenai negara ekspor tujuan dari Siantar yang sudah existing. Sama sekali belum ada perubahan Pak atau adjustment tingkat permintaan juga dari mereka mungkin selama masa pandemi dan global resesi seperti akhir-akhir ini? Masing-masing negara itu beda. Ya, masing-masing negara beda. Seperti Korea, ya itu juga ada sedikit kendala. Ya, terus udah mulai normal lagi. Nggak lama ketemu klaster baru lagi. Ya, mereka juga kendala lagi. Ini ada negara yang sampai saat ini nggak masalah. Seperti Cina nggak masalah. Ya, ada negara masalah, ya ada ketemu klaster, lockdown lagi. Ini yang jadi kendala. Jadi bervariasi. Tapi secara prinsip, secara overall, ekspor kita masih oke. Baik. Untuk mensiasati buka tutupnya lockdown dan dibuka kembali di negara-negara tujuan ekspor tadi, apa strategi yang kemarin sudah dilakukan oleh Siantar Pak? Apakah mungkin bisa dengan cara di cover dengan negara ekspor lain yang sedang tidak di lockdown atau lebih fleksibel kemudian dikembalikan semacam ada cyclical di sana Pak atau seperti apa? Oke. Kita itu bekerja sama dengan distributor kita yang di sana ya. Jadi kita di sana untuk stoknya itu kita kontrol. Tetap kita bisa masuk sih, cuma pendistribusian mereka aja yang kadang situasinya agak sedikit salesnya agak masalah. Tapi untuk kita kirim ke sana masih bisa kita untuk stok-stok di distributor. Itu yang kita lakukan. Jadi sehingga tidak sampai kosong di negara sana. Untuk stok ekspor negara-negara tujuan di luar Indonesia tadi secara persentase berapa persen sih Pak dari total produksi yang dihasilkan oleh Siantar Top dari NN produknya? Itu sih lihat masing-masing negara beda-beda ya. Masing-masing negara beda-beda karena tergantung dari salesnya juga. Jadi kita nggak bisa pukul itu secara keseluruhan berapa. Tapi mayoritas pasar dalam negeri masih tetap mayoritas dan paling menjanjikan ini Pak Armin ya? Iya. Sampai saat ini kalau secara lokal komposisi kita itu masih sekitar 90%-an. Baik, untuk beban-beban sendiri yang harus ditanggung kita berbicara mengenai bahan pokok dan sebagainya. Apa yang sudah dilakukan dan dihadapi oleh Siantar Top Pak dengan kemarin mungkin global supply chain sempat terganggu? Sekarang sih harusnya sudah tidak ada kendala ya. Bahan-bahan pokok kita sudah antisipasi semua. Tapi memang waktu masa terjadinya COVID itu mulai muncul di negara, masing-masing negara itu kan kita bahan juga ada bahan yang import ya, di sana sedikit ada kendala. Tapi kita tetap mengantisipasi itu sehingga sampai sekarang harusnya sudah normal. Tidak ada menjadi suatu hal yang masalah.